ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الله تعالى ومن الليل فتهجه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ini ayat Al-Quran menjelaskan dan menganjurkan kepada kita untuk meluangkan waktu kita dalam bertahajud di malam hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an ini mengangkat bahwasanya orang yang bangun malam tahajud, salat atau ibadah yang lainnya itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatahajjad artinya apa? Bertahajudlah. Jadi tahajud itu sembahyang malam imbah kita guring habis bangun tidur. Makanya munnya kada guring enggak tidur, nah itu kada ada salat tahajud. Jadi sembahyang tahajud itu ba'da qiyam minan naum, setelah bangun dari tidur, itu ngarannya sembahyang sunat tahajud. Namun sembahyang hajat pang kada apa-apa. Cuman mun sembahyang tahajud itu syaratnya guring dulu. Itu tahajud ngarannya. Angkai kita masuk masjid, nah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apabila disunahkan mun kita masuk masjid, itu ada ngarannya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Namun malam sembahyang tahajud guring dulu. Walaupun guringnya setumat, tahajud ngarannya. Nah, jadi kita lihatlah itu banyak di antara doa-doa supaya orang itu bangun malam, supaya kawa menyisihkan waktunya untuk beribadah kepada Allah di bangun malam. Di antara kata ulama itu kita dengar ya dari Habib bin Hasan Al-Qudus itu Ujar Sidin baca hendak guring, kita berwudu nih misalnya, berwudu baca akhir daripada ayat suratul kahfi, kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Nah, itu dibaca sekali aja, mujarrab itu. Misalnya kita hendak bangun jam 3, hendak bangun jam 4. Jadi hendak guring, berwudu dulu, baca sekali aja. Tapi diniatakan di hati. Diniatakan hendak bangun jam berapa kayak itu nah. Itu syaratnya yang pertama, Jasidin. Dan ini banyak nang mencoba mujarrab dasar bangun bujuran. Tapi syarat nang sebuting lagi ini harus digawi. Amun kada digawi teguring pulang. Apa itu syaratnya? Jangan bangun itu guring lagi. Nah, ini kadang-kadang sudah hanyar jam 3 lawas lagi guringnya kebablasan sampai jam 7 hanyar bangun. Jadi maksudnya itu baca akhir daripada suratul kahfi itu tadi. Kemudian di hati ada tekad, ada niat dasar hendak bangun, tapi mun dasar koler ada mempan biar membaca ayatnya itu tadi. Nah itu. Tapi dasar bujur itu banyak nang mengamalkan, banyak nang mencoba, terbangun juga bujuran. Ngantuk tuh bacanya itu. Kena niat bangun jam berapa? Terbangun kena. Itu daripada memiliki khasiat di akhir daripada surah kahfi itu. Kulma ana bayyukum yuha ilayya annahu wahid. Faman yarja rabbih falyamalan wala yushrik ibadatihi ada.
Nah, kemudian tatajafa junubuhum anil madaji. Masya Allah. Ini pujian, sanjungan kepada siapa ini? Orang yang meluangkan waktunya untuk bangun malam. Artinya apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka itu menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur. Nah, kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit daripada malam hari mereka apa? Tidur. Rumah kita lihat Rasulullah SAW di perjalanan itu di mana? Di malam hari kan? Waktu Isra wal Mi'raj. Lailan artinya apa? Di malam hari. Tentunya di situ tidak lepas daripada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa garang bangun malam? Kenapa kada bangun siang di situ? Kenapa kada sore hari? Dan kenapa kada pagi? Di situ malam. Pasti di situ tidak lepas daripada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, di antaranya disebutkan oleh ulama itu atau manfaat-manfaatnya orang yang bangun malam. Yang pertama, itu akan menimbulkan keikhlasan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang sunyi ya, orang guringan, seorang bangun hendak sombong lawan siapa? Hendak berpiragah lawan siapa? Hendak betampai lawan siapa? Nah, ini diantaranya daripada kekhususan bangun malam tadi. Ambil sajadah, berwudu, sembahyang, nah murni di situ antara seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya. Nah, kemudian diantaranya apalagi ditadabbur wa tafakkur wa lisyukur. Bangun malam itu kita meresapi, tadabbur, merenung alhamdulillah nikmat karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita, kesehatan, apalagi ini lagi ke apa? Tangan, kaki, semuanya. Ini adalah nikmat karunia Allah. Kita renungkan tepat itu waktunya di hari. Coba siang, malam lampu kadap, ya kalau sembahyang di situ sampai meneteskan air mata. Nah, itu luar biasa. Sampai kata Rasulullah yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat siapa itu? Seseorang yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainam. Nah, itu kemudian apalagi di antaranya tarbiyatun nufus wa tazkiyatiha, membersihkan hati di malam hari itu dari segala sifat-sifat yang kada baik di dalam hati. Kemudian orang yang tepat untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan di siang hari nggak bisa aja. Cuman kita tahu aja kalau di siang hari kan ribut. Siang hari kan banyak aktivitas, di siang hari banyak kesibukan. Tapi kalau di malam hari itu waktunya tenang sekali. Seseorang untuk bertobat, waktunya pas untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kata ulama, kenal sampai dijelaskan sama Rasulullah setelah sembahyang 5 waktu itu sembahyang apa yang afdal? Sembahyang di malam hari. Nah, kemudian apalagi di antara min sifat ahlil jannah, daripada sifat penghuni surga, yaitu mereka menyisihkan waktunya di malam hari. Kayaknya para kekasih Allah itu yang di malam hari mereka lalai, cari orang yang dekat dengan Allah itu. Mereka menyisakan waktunya di malam hari walaupun hanya beberapa saat untuk ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan itu ada kalau dalam hadis Rasulullah menjelaskan alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihina man qablakum. Ma'nal kalam. Kemudian apa?
wa qurbatun ilallah wa mukaffirat lis-sayyi'at wa manhatu 'anil ithim wa matradatun lidda' 'anil jasad. Kata Rasulullah, alaikum biqiyamul lail, bangun malam ikam, kata Rasulullah. Sesungguhnya apa? Da'bus salihin, tanda orang saleh. Tanda orang saleh, dia menyisihkan waktunya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pondok-pondok tuh kita lihat tarbiyah lah, pendidikan kenanakan halus-halus kan dilatih itu. Bangun malam, kena diulahkan kopi supaya kada mengantuk, ya kalau itu dididik. Kenapa? Karena itu untuk mengarah menjadi orang soleh seperti itu. Nah, ini belayur ada subuh sampai jam berapa itu. Mudahan kita bisa menyisihkan waktu untuk qiyamul lail. Kemudian apa? Mendekatkan diri kepada Allah dan menghapus as-sayyi'at, dosa-dosa. Kemudian apa? Mencegah dari perbuatan maksiat juga. Nah, kemudian mengusir penyakit anil jasad dari tubuh. Kita lihat ya, orang-orang bahar itu tuha-tuha tapi sehat. Ya Allah. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Matradatun, apa matradah? Mengusir lidah bagi penyakit anil jasad dari tubuh. Nah, ini terbukti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi kita evaluasi. Kita ingatkan ada 3 perkara. Yang minggu tadi kan at-tib. Tib itu apa? Minyak harum. Di antaranya lagi apa? Yang dicintai Rasulullah, wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dan dijadikan kata Rasulullah penyejuk hatiku. Apa itu? Sembahyang atau sholat. Itu kecintaan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidin ke-7 sembahyang, ke-7 sholat. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Kemudian ini hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sidin menceritakan perihal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya lah ujar ulama di antaranya hikmahnya kenapa Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Kan kita tahu umurnya begitu muda sekali, muda belia ya. Itu di antaranya hikmahnya apa? Supaya tahu bagaimana sifat-sifat keadaan perangai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesehariannya. Karena kadang mungkin yang menceritakan keseharian itu kalau bukan istri, orang lain lah mengisahkan dari supan, kan bini kalau. Nah itu di antara sebabnya. Makanya diceritakan di sini perihal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh beliau. Apa kata beliau? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Ya Allah, ini rancak sudah kita mendengar. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah itu bangun malam sampai bangkak batis sidin. Dan ini hadis daripada Sayyidah Aisyah. Ya Allah. Faqultu lahu, kemudian aku berkata, ujar Siti Aisyah, lahu kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bahasa Banjar, kenapa pian melakukan semua ini sampai batis pian itu bangkak, ya Allah. Kemudian kata Siti Aisyah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu itu sudah diampuni Allah ya Rasulullah, enggak ada ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang sudah lewat dan yang akan datang tidak ada. Itu apa? Pertanyaan As-Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, afala an akuna abdan syakura. Ya Allah, apakah kada boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan ini jawaban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Muttafaqun alaih. Kan di Burdah itu ada kalau disambat, dhalamtu sunnata man ahya dhalama ila anishtaqat qadamahu durra min warami maulaya. Itu di Burdah itu nah. Waram itu kan artinya bangkak. Nah, itu batis sidin sampai bangkak, keuyuhan sembahyang. Dan beda dengan orang sekarang mungkin bengkak gara-gara keuyuhan ke mall main bola ya lah. Tapi tidak, Rasulullah
sidin sampai nangka itu karena keuyuhan sembahyang. Nah, itu. Ini ada hadisnya, nah pada gampangan ini penjelasannya sudah ada di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kemudian wa anil Mughirah nahu, ada riwayat yang lain dari Mughirah sama juga seperti itu. Tadi riwayat daripada Sayyidah Aisyah, mungkin apa namanya memikirkan kita ini jangan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang masuk surga kecuali yang megang kuncinya Nabi Muhammad. Kita lihat, kita telusuri, begini ibadahnya Rasulullah, begini perjuangannya sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak santai, ada kawan kayak kita lihat sama lengkap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahnya dihina sudah jua, difitnah sudah jua. Waktu dakwah ditawaki lawan batu sampai berdarah gigi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jatuh, bangun lagi, dilempar lagi. Sampai putri Rasulullah itu menangis melihat abahnya itu diandaki kotoran, di orang yang jauh sekali dengan dua Wasallam. Rasulullah ini jadi habib Allah, tidak ada nama Allah kecuali dilanjutkan di situ dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Fatimah lain faqala muttafaqun alaih. Masyaallah. Ini perhatian Rasulullah kepada keluarganya ya, seperti ini. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah torokohu. Torokohu ini membangunakan, pada sini. Dan siapa yang beliau cinta, yaitu Siti Fatimah. Dan coba bayangkan. Makanya ampun maaf lah, itu kan ada kalau disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, humul kathirut tayyib mad'u lahum min jaddihim hina zafaf ala ta'i. Mereka dzurriyyat Rasulullah itu, mereka nanti menjadi orang baik. Kenapa? Karena doa Rasulullah dengan cerita. Ya ampun maaf lah, kan malam pertama itu didoakan sama Rasulullah. Masuk kamar didoakan, yang satu nangis takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akan keluar dari dua orang ini dzurriyyat, keturunan yang banyak dan yang baik-baik. Humul katsirut thayyib mad'u lahum min jaddihim. Jaddihim ini siapa? Nabi Muhammad. Melakukan perkawinan. Nah itu sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini dijelaskan Rasulullah membangunkan keduanya itu tadi, lailan, di malam hari. Faqala, kemudian Rasulullah berkata kepada keduanya, ala tusalliyan, bukankah kalian salat bangun keuyuhan? Bujur aja, keuyuhan, cuman terkadang kita terlalu berlebihan sehingga sama sekali ghafil, lalai akhirnya. Jadi orang tuh ada niat, ada keinginan di hati. Kayak apa uyuhnya, kayak apa ngalihnya, insya Allah tegawi. Tapi orang kada ada tekad yang kuat, biar disimbur banyu, diambilnya anduk, dilapnya, guring pulangnya. Tapi orang ada niat, insya Allah. Nah, sampai dikatakan dalam pepatah Arab itu kan, idza sadaqal azm wa dhahas sabil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan di hati tadi ada tekad, ada niat yang kuat. Nah, jadi ini kita lihat ya bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya seperti ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keluarganya itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ditanya sama Rasulullah, "Ala kali kedua kada sembahyang malam kah?" Nah, betakun nang itu Rasulullah. Ayo kita salat malam sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya. Wa an Salim
bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli min al-lail qala fa ba'da dhalik la yamin illa qalil alaih. Rajul Abdullah, maksudnya apa ini? Ceritakan maksudnya Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang baik. Maksudnya apa? Seandainya saja dia mau sholat malam. Jadi dipadahi balik, seandainya dia mau sembahyang malam, maksudnya begitu. Kemudian fakal Allah terdapat apa namanya arahan di Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukannya? La yanamu, tidak tidur minal lail, daripada malam hari, illa qalila, kecuali hanya beberapa saat, hanya sedikit. Muttafaqun alaih. Termasuk perempuan siapa yang nama Rabi'atul Adawiyah, bebinian yang menjadi kekasih Allah, waliyah. Itu kan di malam hari waktu mendapatkan futuhat, nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan juga itu, Rabi'atul Adawiyah, kan di malam hari dia dapatnya itu. Dan jadi itu ada khas ciri di malam hari orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu al-lail fataraka qiyamul lail. Nah, ini juga anjuran, nasihat kepada kita. Janganlah engkau jadi seperti orang ini, kata Rasulullah. Dia bangun malam tapi ya di malam tapi imbah itu kan lagi menggawi. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah walaupun sedikit tapi istiqomah. Itu lebih baik daripada banyak tapi imbah itu kada lagi menggawi. Nah, sudah kita mendengar ya sebelumnya hadis Rasulullah, khairul a'mal adwamu bul a'mal ila sebaik amal apa itu walaupun amal itu hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan kita bawa menggawi, mudah-mudahan kau mengamalkan dalam keseharian kita. Nah, kemudian terakhir ini hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala dzukira inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Pernah diceritakan ada seseorang dia tidur di malam hari sampai kebablasan, sampai subuh. Rajulun au qala udunihi, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah, kamu tahulah orang nang itu tadi, iblis, setan, bakamih, bahasa kita itu kencing, fi udunaihi, di telinganya. Jadi mun ada orang belayuran tuh subuh melayur belum sembahyang, nah itu kata Rasulullah apa? Iblis bakamih di telinganya tadi. Dan kita ada melihat bala kencing fi udunaihi, di kedua telinganya. Au qala fi udunihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa bapak kita, keluarga kita, dosa kaum muslimin, dan sehingga dimudahkan semuanya kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah dari segala penyakit hati, keluarga kita semua dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia, saudara kita semua kaum muslimin dan muslimat diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah, khususnya mereka yang berada di Palestina. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan akhir kita di dalam husnul khatimah. Allah kumpul kita semua di surganya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا الله شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واجعل لنا يا الله من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب صلى الله عليه وسلم واقضي حاجتنا يا الله والمسلمين قريب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن أدعية لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل وبك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا مهوي الأحوال أول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكرم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.